Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-593. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, pada umumnya kedatangan prajurit Pajang mendatangkan ketenangan di hati penduduknya. Karena itu, maka dengan senang hati mereka pun memberikan semua keterangan yang diminta. Tetapi mereka pun menggelengkan kepalanya ketika prajurit-prajurit itu bertanya tentang seorang anak muda yang bernama Rudito. Baru saja 3 orang tua telah lewat di padukuhan ini dan bertanya pula tentang anak muda yang bernama Rudito, berkata salah seorang dari penghuni padukuhan itu. Oh, pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari ketiganya adalah ayah dari anak yang hilang itu. Penghuni padukuhan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada di antara mereka yang menyesal bahwa mereka tidak berusaha memberikan keterangan sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Bahkan rasa-rasanya ada keseganan untuk mengatakan sesuatu. Ke arah mana ketiga orang itu pergi? Bertanya pemimpin prajurit itu. Ke sana, mereka pergi ke selatan. Terima kasih, sahut pemimpin prajurit itu, yang kemudian segera minta diri kepada orang-orang yang telah menerima mereka dengan baik. Demikian mereka meninggalkan padukuhan itu. Maka pemimpin prajurit itu pun berkata, "Kita susul mereka. Apakah ada sesuatu yang akan kita bicarakan?" "Tidak, tetapi rasa-rasanya aku ingin melihat mereka dan sekedar mempertunjukkan diri bahwa kita pun sudah membantu mereka mencari anak yang hilang itu. Dengan demikian, maka mereka akan menjadi agak lebih tenang dan mantap." Prajurit-prajurit yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Memang tidak ada keberatan apapun bagi mereka untuk menyusul perjalanan Kiai Gringsing dan kedua kawannya, karena mereka pun sedang menempuh perjalanan tanpa tujuan. Setelah mereka melalui beberapa padukuhan dan bertanya kepada beberapa orang yang mereka temui, bukan saja tentang anak muda yang bernama Rudito, tetapi juga arah perjalanan Kiai Gringsing dan kawannya, maka akhirnya mereka pun berhasil menyusul ketiga orang tua itu. Oh, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya ketika ia berpaling oleh suara derap kaki kuda. Ada sekelompok prajurit yang menyusul kita. Apakah mereka sudah menemukan Rudito? Desis kiwas kita yang gelisah. Mungkin mereka pun sedang dalam perjalanan pencarian, sahut Ki Sumangkar. Ketiganya pun terdiam. Mereka menunggu sekelompok prajurit itu lewat. Ketika prajurit-prajurit itu sampai ke hadapan ketiga orang-orang tua itu, maka pemimpinnya pun segera memberikan isyarat, sehingga sekelompok prajurit itu pun segera berhenti dan meloncat turun. "Selamat siang, Kiai," sapa pemimpin prajurit itu. Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun tersenyum.
Sambil membungkukkan kepalanya, Kiai Gringsing itu menyahut, "Selamat siang, Kisanak. Apakah prajurit-prajurit Pajang yang dengan senang hati telah menolong kami sudah dapat menemukan Rudito?" "Maaf, Kiai, kami belum menemukannya. Perjalanan kami sekarang ini pun adalah dalam rangka pencarian itu." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Dugaannya ternyata tepat sekali. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, "Kita akan berusaha bersama. Tetapi agaknya kalian dapat menempuh perjalanan yang lebih panjang karena kalian berkuda. Tetapi kami dapat menempuh jalan yang lebih rumit, lorong-lorong kecil, dan bahkan gua-gua di lereng-lereng yang terjal." "Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita akan dapat menemukannya. Ada beberapa kelompok yang hari ini menyebar di daerah selatan dan timur Gunung Merapi. Kemarin aku mendapat tugas untuk menjumpai 2 kelompok yang berpengaruh di daerah sebelah timur Gunung Merapi." Ketiga orang tua itu mengangguk-angguk. "Kelompok yang satu sudah banyak kami kenal dan bahkan sudah kami pahami dengan baik. Tetapi kelompok yang lain merupakan kelompok yang baru kita kenal. Mereka berada di Padepokan Tambak Wedi." "Oh." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk semakin dalam. "Siapakah yang berada di padepokan itu?" bertanya Kiai Gringsing. Pemimpin prajurit itu pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang orang yang menyebut dirinya Kiai Kaloso Sawit di Padepokan Tambak Wedi. Kiai Gringsing dan kedua kawannya hanya mengangguk-angguk saja mendengar cerita itu. Meskipun kesiagaan yang berlebih-lebihan itu juga menarik perhatiannya, tetapi sebagian besar dari persoalan yang dapat tumbuh tentu akan dapat diatasi dengan baik oleh Untara dengan pasukannya yang kuat di Jati Anom. Tetapi justru bagian yang tidak penting yang dikatakan oleh pemimpin prajurit itu sambil lalu saja sangat menarik perhatian ketiga orang-orang tua itu. Kiai Kaloso Sawit nampaknya memang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Wujud lahiriahnya saja sudah memberikan kesan bahwa ia adalah orang yang sangat kuat. Dengan lukisan seekor kelelawar di dadanya, ia nampaknya menjadi lebih garang lagi. Kelelawar? Hampir bersamaan ketika orang tua itu mengulang. "Iya, kelelawar. Mengapa?" Wajah-wajah itu menjadi tegang sejenak. Namun ketiganya pun segera dapat menghapus kesan itu dari wajah mereka. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Ki Sumangkar bertanya, "Kelelawar atau binatang yang lain?" "Ada beberapa ekor binatang yang hampir bersamaan. Kelelawar, codot, kalong." Pemimpin prajurit itu tertawa. Katanya, "Aku tidak dapat membedakan ketiga-tiganya di dalam lukisan. Bukankah bedanya hanyalah besar dan kecil saja? Mungkin warnanya yang satu agak coklat, sedang yang lain kehitam-hitaman." Betapapun hambarnya, namun Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun tertawa juga. Ki Sumangkar pun berkata di sela-sela tertawanya, "Kalian benar, memang hampir tidak ada bedanya, apalagi dalam lukisan yang terpahat di tubuh seseorang." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi, apakah semua orang di dalam kelompok itu
memakai ciri gambar kelelawar, atau hanya terdapat pada Kiai Kalososawit saja? Prajurit itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Yang aku ketahui adalah pada Kiai Kalososawit." Ia mengingat-ingat sejenak, lalu katanya, "Tetapi agaknya tidak pada setiap orang. Aku dan barangkali kawan-kawanku tidak melihat pada orang lain." Ki Sumangkar mengangguk-angguk, tetapi ia agak terkejut ketika pemimpin prajurit itu bertanya, "Apakah lukisan itu menarik perhatian kalian?" "Oh, tidak, tidak," sahut Ki Sumangkar. "Yang menarik adalah justru Kiai Kalososawit yang sekarang tinggal di Padepokan Tambak Wedi itu." "Ya, memang menarik sekali. Tetapi Ki Untara sudah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasinya. Jika ada maksud tertentu dari penghuni padepokan yang nampaknya cukup kuat itu." "Syukurlah," desis Kiai Gringsing. "Dan agaknya kami percaya bahwa Ki Untara akan dapat mengatasi setiap persoalan yang timbul." "Mudah-mudahan," jawab pemimpin kelompok itu. Lalu katanya, "Nah, baiklah Kiai, biarlah kami meneruskan usaha kami untuk hari ini. Agaknya Rudito tidak tersesat ke daerah para penjahat, karena menurut pertimbangan kami, semua orang-orang yang pantas dicurigai sudah didatangi. Tetapi tidak ada di antara mereka yang mengetahui tentang anak muda yang bernama Rudito itu. Karena itu, di hari kedua ini, kami harus mencari di sepanjang padukuhan." Terima kasih. Silahkan berjalan dahulu. Kami akan mencari di tempat-tempat yang terpencil." Prajurit-prajurit itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya, dan sejenak kemudian mereka pun telah meninggalkan ketiga orang-orang tua yang termangu-mangu di tempatnya sambil meninggalkan pesan, "Kami telah memerintahkan semua orang yang kami curigai untuk mencari Rudito. Mungkin pada suatu saat Kiai akan bertemu dengan kelompok-kelompok mereka. Jika demikian, maka sebaiknya Kiai berterus terang siapakah Kiai bertiga itu. Salah seorang dari kalian bertiga adalah ayah dari anak yang hilang itu." Kiai Gringsing tidak sempat menjawab. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun menjadi semakin menjauh, meninggalkan hamburan debu putih yang segera hanyut ditiup oleh angin di lereng pegunungan. Jadi orang-orang yang disebutkannya sebagai orang-orang yang dicurigai itu siapa? Bertanya Ki Waskita. "Agaknya kelompok-kelompok penjahat-penjahat kecil yang ada di lereng Gunung Merapi," jawab Kiai Gringsing. "Penjahat-penjahat kecil saja," potong Ki Sumangkar. "Apakah orang yang disebut Kiai Rogo Tunggal, Kiai Kalososawit, dan sebagainya itu juga penjahat kecil?" "Secara pribadi, aku tidak dapat mengatakan dengan pasti. Mungkin Kiai Rogo Tunggal, Kiai Kalososawit adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Tetapi apa yang mereka lakukan di daerah ini tidak banyak menumbuhkan persoalan pada Untara. Sudah tentu Angger Untara pun tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka itu di tempat-tempat yang jauh." Kedua kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat bahwa di daerah lereng Gunung Merapi itu, orang-orang itu tidak akan berbuat banyak. Apalagi kini, anak-anak muda di padukuhan-padukuhan di lereng Gunung Merapi ini sudah mulai bangun. Angger Untara telah mengirimkan beberapa orang prajurit khusus untuk melatih anak-anak muda di padukuhan-padukuhan.
untuk kemudian menjaga padukuhan masing-masing dari gangguan penjahat-penjahat kecil itu. Apakah anak-anak muda itu mampu melakukannya? Mereka berada di bawah perlindungan prajurit Pajang. Sudah barang tentu, jika terjadi sesuatu atas mereka, maka prajurit-prajurit Pajang pun akan bertindak. Apakah dengan demikian berarti bahwa kejahatan yang kemudian terjadi adalah kejahatan-kejahatan kecil yang dilakukan di luar pengawasan? Maksudku, pencurian di malam hari atau di saat-saat tidak diketahui oleh siapapun. Hampir serupa itu. Sedang di beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang masih juga terdapat perampokan kecil-kecilan. Namun setiap kali mereka harus menghapuskan jejak dari kelompok manakah mereka yang telah melakukan hal itu, agar Untara tidak dapat langsung menangkap mereka atau pemimpin kelompoknya. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba saja Ki Sumangkar berdesis, seolah-olah kepada dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan orang yang di tubuhnya terlukis tanda yang sangat menarik perhatian itu? Memang hal itu perlu mendapatkan perhatian khusus, berkata Kiai Gringsing. Setelah kita menemukan Rudito, maka kita akan menyelidiki padepokan yang kini telah dipergunakan lagi oleh sekelompok orang-orang yang belum banyak diketahui kegiatannya, tetapi mempergunakan ciri yang sangat menarik. Kiwas kita mengerutkan keningnya dengan suara yang ragu-ragu. Ia berkata, "Kiai, persoalan itu agaknya cukup penting bagi kita, dan terutama bagi Mataram. Menurut pertimbanganku, Rudito berada di tempat yang aman. Ia masih dapat bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi menurut keterangan para prajurit, ia tidak ada di tangan penjahat yang ada di sekitar tempat ini." Kiai Gringsing merenungi kata-kata itu sejenak. Ketika ia memandang Ki Sumangkar, nampaknya Ki Sumangkar pun sedang memikirkannya. Namun kemudian Kiai Gringsing itu pun berkata, "Ki Waskita, memang ada dua pilihan yang dapat kita pertimbangkan. Tetapi menurut pendapatku, aku masih condong kepada menemukan Angger Rudito terlebih dahulu. Peristiwa yang dapat terjadi atasnya sama sekali tidak dapat diperhitungkan. Justru di daerah yang asing dan tidak berketentuan ini." Sebelum Ki Waskita menjawab, Ki Sumangkar pun telah menyambung. "Kita berusaha untuk secepatnya menemukan Angger Rudito. Kemudian kita akan melihat apakah kelelawar itu serupa dengan kelelawar yang kita lihat pada perak hitam yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mencuri pusaka itu." Ki Waskita mengangguk-angguk sambil berkata, "Terima kasih Kiai. Dengan demikian aku merasa bahwa Kiai berdua adalah orang yang sangat baik kepadaku dan anakku. Aku tidak akan dapat membalas kebaikan itu dengan cara apapun juga. Karena itu, yang dapat aku lakukan adalah memohon kepada Tuhan agar kebaikan Kiai berdua mendapat imbalan sepantasnya." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tersenyum. "Ki Waskita," berkata Kiai Gringsing, "Ki Waskita memang seorang yang rendah hati. Tetapi baiklah, memang semuanya yang terjadi harus kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun marilah kita berusaha, karena usaha adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita." Dan Ki Sumangkar pun menyambung, "Dengan demikian, maka Ki Waskita pun harus berusaha membalas kebaikan budi kami berdua." Ki Waskita tertawa dan kedua orang kawannya pun tertawa pula. Namun tiba-tiba saja suara tertawa mereka terhenti
telinga mereka yang tajam telah mendengar derap kaki kuda di kejauhan, namun agaknya sedang menuju ke tempat mereka. Mungkin mereka adalah kelompok orang-orang yang menurut istilah prajurit-prajurit Pajang sedang dicurigai atau dalam pengawasan itu, desis Ki Waskita. Jika demikian, kita harus mengaku bahwa kita pun sedang mencari Rudito, sahut Kiai Gringsing. Aku malas bertemu dengan mereka, berkata Ki Sumangkar. Pertanyaan mereka tentu akan berkepanjangan, bahkan mungkin menyakiti hati, meskipun mereka tidak akan berani mengganggu kita, karena kita berada di dalam perlindungan para prajurit. Jadi, kita bersembunyi saja. Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun berpandangan sejenak, namun mereka berdua hampir bersamaan menganggukkan kepalanya. Karena derap kaki kuda itu terdengar semakin dekat, maka mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa berloncatan ke balik gerumbul di pinggir jalan yang mereka lalui. Masing-masing berusaha untuk mengunjukkan tubuhnya agar orang-orang berkuda yang akan lewat tidak dapat melihat mereka. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda muncul dari balik tikungan, menilik pakaian penunggangnya. Maka mereka memang termasuk orang-orang yang berada di dalam pengawasan prajurit Pajang. Namun Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun sadar bahwa pakaian dan bentuk yang nampak pada wujud lahiriah belum merupakan kepastian. Beberapa ekor kuda itu berlari perlahan-lahan saja di jalan yang berdebu. Seseorang yang agaknya menjadi pemimpin di antara mereka berkuda di paling depan sambil membawa sebuah senjata yang mendebarkan. Sebuah bindi, tetapi seolah-olah bergerigi. Di belakangnya, seorang yang sudah melampaui pertengahan abad. Rambut yang berjuntai di bawah ikat kepalanya sudah nampak keputih-putihan, tetapi wajahnya masih nampak keras dan garang. Di tangannya tergenggam sebuah canggah bertangkai pendek. Di belakangnya berurutan beberapa orang dengan senjata masing-masing. Tugas kita kali ini adalah tugas yang paling gila, desis orang yang berada di paling depan. Kita kembali saja ke padepokan, sahut orang yang berada di belakangnya. Yang berkuda di paling depan tidak menyahut, tetapi seorang yang berada di belakang berkata lantang, prajurit-prajurit Pajang memang sudah gila. Jika kita menemukan anak yang mengguncangkan seluruh lereng Merapi itu, kita cekik saja sampai mati, kemudian kita lemparkan saja ke dalam jurang. Tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Kita diberi waktu 10 hari. Jika yang 10 hari itu lewat dan anak itu tidak diketemukan, mungkin akan terjadi sesuatu di lereng gunung ini. Karena itu kita tidak akan dapat berbuat seperti yang kau katakan, jawab orang yang berkuda di paling depan. Untara tidak akan berbuat seperti yang dikatakan oleh prajurit-prajurit itu. Mereka sekedar menakut-nakuti kita agar kita mau ikut serta mencarinya. Lebih baik kita tidak mencari persoalan. Kehadiran iblis di padepokan Tambakwedi itu sudah merupakan persoalan bagi kita. Karena itu, lebih baik kita menjauhi kesulitan yang dapat timbul dengan prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Tidak seorang pun yang menjawab, dan pemimpin kelompok itu berkata terus, kita sedang mencari hubungan dengan kelompok yang lain untuk menghadapi iblis-iblis di Tambakwedi. Agaknya mereka masih meneruskan percakapan itu, tetapi kata-kata mereka sudah tidak begitu jelas lagi.
Ketiga orang-orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu pun kemudian merangkak keluar sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiai Gringsing berkata, "Kita telah mendengar serba sedikit apa yang akan terjadi di lereng Gunung Merapi." Kiwas kita memandang arah sekelompok orang berkuda itu menghilang. Katanya, "Kita tidak tahu siapakah mereka itu. Tetapi yang pasti, ada pertentangan di antara kelompok-kelompok itu di lereng Merapi, yang agaknya harus berdiri sendiri menghadapi beberapa kelompok yang akan bergabung. Adalah Kiai Kaloso Sawit, yang dikatakan mempunyai ciri seekor kelelawar yang terlukis di dadanya itu." Yang lain mengangguk-angguk, namun Kiai Gringsing itu berkata, "Kita belum tahu siapakah Kiai Kaloso Sawit itu. Tetapi jika terjadi sesuatu atasnya, maka kita akan kehilangan salah satu kemungkinan untuk menemukan jejak sekelompok orang yang mempunyai ciri seekor kelelawar. Meskipun mungkin juga kelelawar di dada Kiai Kaloso Sawit itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pahatan kelelawar pada kepingan perak bakar itu. Tetapi aku rasa hal itu masih perlu diyakini. Kita sebaiknya memerlukan sekedar waktu untuk melihat kemungkinan itu," berkata Ki Sumangkar. "Namun kita pun mengetahuinya bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berbahaya." Kiwas kita mengangguk-angguk kecil. Lalu katanya, "Aku ingin menawarkan sekali lagi. Apakah kita akan mencari Rudito atau melihat kemungkinan yang ada di Padepokan Tambak Wedi?" Aku tetap pada pendirianku, Kiwas kita. Kita berusaha menemukan Rudito lebih dahulu." Kiwas kita mengangguk-angguk sambil bergumam, "Terima kasih atas kesempatan pertama itu. Marilah kita meneruskan perjalanan ini. Kita akan berusaha secepatnya menemukan anak itu." Demikianlah, ketiga orang itu pun meneruskan perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak menyusuri jalan itu lagi. Mereka memotong lewat jalan-jalan kecil dan sempit. Bahkan jalan-jalan terjal dan sulit. "Kita akan menempuh arah ini seterusnya," berkata Kiwas kita. "Aku mempunyai isyarat yang kuat bahwa kita akan segera menemukan." Namun wajah Kiwas kita tiba-tiba menjadi tegang. Lalu katanya, "Ada sesuatu yang agaknya terjadi." "Apa maksud Kiwas kita?" bertanya Ki Sumangkar. Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Tanpa disadarinya, ia meraba dadanya yang agaknya sedang bergejolak. "Ada sesuatu yang terjadi dengan Rudito, Kiai." Kiai Gringsing pun mengerutkan keningnya sambil berkata, "Kita akan mempercepat perjalanan ini. Marilah, bukankah kita masih dapat berlari-lari di lereng bukit ini?" Kiwas kita dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Sejenak mereka memandang jalan sempit di hadapan mereka. "Marilah," berkata Kiwas kita, "kita menempuh jalan ini." Demikianlah, ketiga orang itu pun berjalan semakin cepat. Bahkan kadang-kadang mereka berlari-lari kecil mengikuti Kiwas kita yang berada di paling depan. "Kita sudah tidak terlalu jauh lagi," berkata Kiwas kita. "Mudah-mudahan hari ini kita dapat menemukannya." Dalam pada itu, Rudito yang sedang dicari oleh ayahnya bersama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar itu memang benar-benar ingin pergi ke Sangkal Putung. Tetapi ia lebih senang berjalan di sepanjang lereng gunung sambil memperdalam ilmunya. Di tempat-tempat yang sepi itu,
ia berhenti untuk 1-2 hari, sehingga perjalanannya memang menjadi terlalu lama. Namun dengan demikian, maka wujud lahiriahnya pun menjadi semakin lama semakin kusut. Jika semula Rudito adalah seorang anak muda yang bersih dan rapi, kini ia tidak lebih dari seorang yang berpakaian kumal dan sobek di sana-sini. Kadang-kadang Rudito sendiri menjadi ragu-ragu apakah ia akan dapat dikenal oleh Swandaru dan Agung Sedayu. Tetapi ia yakin bahwa kedua anak-anak muda itu tidak akan melupakannya. Keduanya bukan anak-anak muda yang sombong, yang hanya mau berkenalan dengan orang-orang tertentu saja. Meskipun aku berpakaian compang-camping seperti pengemis, jika keduanya benar-benar tidak lupa kepadaku, aku tentu akan diterimanya dengan baik. Tetapi akibat lain yang terjadi atas Rudito semula sama sekali tidak diduganya. Jika sekali-sekali ia berpapasan dengan beberapa orang yang berwajah garang, maka orang-orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi ketika ia memasuki sebuah padukuhan yang nampak agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan yang lain, maka terjadilah malapetaka itu. Padukuhan cangkring yang dilaluinya itu nampaknya sudah jauh lebih baik dari padukuhan-padukuhan lain. Jalan-jalan yang membelah padukuhan yang meskipun tidak begitu besar itu nampak bersih dan rapi. Di beberapa sudut terdapat beberapa buah gardu peronda. Di sepanjang sisi jalan terdapat pagar batu yang tersusun serasi. Semula Rudito merasa aman memasuki padukuhan itu karena ia melihat anak-anak mudanya yang nampak selalu bersiaga. Bahkan mereka yang berada di sawah pun nampaknya siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan padukuhannya. Karena ternyata di samping alat-alat persawahan, mereka pun membawa senjata. Tetapi Rudito mulai berdebar-debar ketika dua orang anak muda itu menghampirinya sambil bertanya garang. "Siapa kau, heh?" Rudito membungkukkan badannya dalam-dalam. Jawabnya, "Aku Rudito Kisanak." Kedua anak-anak muda itu memandanginya dengan tatapan mata yang hampir tidak berkedip. Keduanya memandang setiap bagian tubuhnya, dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. "Apakah kau pengemis?" bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. Rudito menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Bukan Kisanak, aku bukan pengemis." Tetapi agaknya kedua anak-anak muda itu benar-benar mencurigainya. Maka yang seorang yang bertubuh tinggi tegap mendekatinya sambil bertanya, "Apakah yang kau bawa?" "Ini adalah bekal yang aku bawa dari rumah. Aku akan pergi ke Sangkal Putung. Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal di sana." "Di mana rumahmu?" "Di seberang Kali Progo." Keduanya nampak menjadi tegang. Yang seorang yang lebih kecil bertanya, "Kenapa kau mengambil jalan ini? Kenapa kau tidak melalui daerah baru yang sudah menjadi semakin baik di Alas Mentau? Jalan di daerah itu jauh lebih mudah dilalui daripada daerah lereng gunung ini." "Aku sengaja ingin melihat-lihat lereng Gunung Merapi," jawab Rudito. Tetapi anak yang bertubuh tinggi itu pun berkata, "Kau menimbulkan kecurigaan pada kami. Jika kau menyebut dirimu seorang pengemis, mungkin masih akan dapat aku mengerti. Dan sejauh-jauhnya, kau hanya akan kami usir dari padukuhan kami, karena pengemis hanya akan membuat daerah ini menjadi kotor." "Aku bukan pengemis Kisanak, tetapi aku adalah seorang perantau.
Aku berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku ingin melihat segi-segi kehidupan yang ternyata mempunyai ragam warnanya tersendiri. Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya, yang seorang kemudian berkata, "Kata-katamu membuat kami semakin tidak mengerti. Apakah sebenarnya keuntunganmu dengan melihat apa yang kau sebut segi-segi kehidupan itu? Apakah kau di rumahmu tidak mempunyai pekerjaan apapun? Di sawah misalnya?" Rudito menggeleng. Katanya, "Semua pekerjaan di rumahku sudah ada yang mengerjakannya. Aku bebas untuk melakukan apapun yang aku senangi, termasuk merantau." "Kau membuat kami semakin curiga. Nah, apakah yang kau bawa di dalam kampilmu itu?" "Oh, kantong ini tidak berisi apapun yang pantas untuk dipersoalkan. Aku membawa beberapa keping uang untuk bekal perjalananku, dan seikat rontal yang kadang-kadang aku pergunakan untuk mengisi waktu di perjalanan. Jika aku lelah dan beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang di siang hari, aku membaca rontal itu." "Uang?" bertanya anak muda yang bertubuh tinggi itu. "Iya." "Dari mana kau dapatkan uang itu?" "Dari rumah. Aku membawa bekal uang dari rumah." Kedua anak-anak muda itu menjadi semakin curiga. Yang seorang yang bertubuh lebih kecil itu pun kemudian berkata, "Perlihatkan kampilmu itu. Apakah ada gunanya? Perlihatkan." Rudito menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun mengambil kantongnya yang selalu tergantung di ikat pinggangnya. Diambilnya rontalnya dari kampil itu, dan kemudian diperlihatkannya kampilnya kepada anak muda itu. "Kau membawa uang?" desisnya. "Iya, semula uang dan beberapa lembar pakaian. Tetapi pakaianku rusak selembar demi selembar. Ada yang tertinggal saat gunung ini berguncang, dan ada yang aku berikan kepada orang yang memerlukan di sepanjang jalan." "Oh, kau mengigau. Pakaianmu sendiri compang-camping. Kau dapat bersombong diri." Anak muda yang bertubuh tinggi itu memotong. "Tetapi uang yang ada di dalam kantongmu memang menarik perhatian. Dari mana kau dapat?" "Sudah aku katakan, aku membawa dari rumah." Kedua anak muda itu berpandangan sejenak. Lalu katanya, "Aku tidak dapat mengerti keteranganmu yang simpang siur itu. Aku terpaksa membawamu. Daerah ini adalah daerah yang sangat peka terhadap kejahatan. Kami sedang bangkit melawan setiap usaha mengacaukan keamanan di padukuhan kami, dan kau agaknya sangat mencurigakan." "Maksudmu? Mungkin kau salah seorang dari para penjahat yang sedang berusaha menjajaki padukuhan kami." "Tidak, Kisanak. Aku bukan orang yang berniat buruk. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya aku akan dituduh berbuat demikian jahatnya." "Jangan membantah. Di sini ada orang-orang yang bertugas menentukan apakah kau bersalah atau tidak." "Ki Jogoboyo?" "Tidak perlu. Di sini ada anak-anak muda yang sudah menerima beberapa petunjuk dari para prajurit bagaimana mengatasi kesulitan yang tumbuh." "Jadi apa yang akan kalian lakukan?" "Ikut kami ke Banjar Padukuhan ini." Rudito menjadi termangu-mangu ketika ia memandang berkeliling. Ternyata di sekitarnya sudah mulai berdatangan beberapa anak muda yang lain. Bahkan seorang di antaranya adalah seorang yang bukan anak muda lagi, berkumis lebat dan bermata tajam mendekatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya.
Sampai jumpa.